Shalom saudara, siap belajar? Amin. Mari saudara kita buka Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Pembacaannya ayat 1 sampai 14, tapi saya hanya akan membahas di 1 sampai 10. Kita baca 1 sampai 14 aja semuanya. Saudara sudah ketemu? Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yang sudah angkat tangan? Yang sudah ketemu? 3, 4 orang, 5. Yang lain belum ketemu? Sudah ada di layar? Kita baca aja di layar sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat, seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Saudara, pembacaan ini adalah nubuatan tentang pemulihan Israel dan kerajaan Yehuda. Waktu itu mereka ada dalam pembuangan. Mereka ditawan, dibawa ke negeri asing yang orang-orangnya tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Putus harapan mereka. Tidak ada lagi harapan. Tadi ayat sebelumnya bilang, kami tidak ada harapan lagi, kami hilang. Tapi firman Tuhan ini datang untuk membawa harapan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Nubuatan ini adalah tentang pemulihan politis,
bahwa Israel, bangsa Israel dan Yehuda akan dibawa kembali ke negerinya. Tapi firman Tuhan ini juga adalah tentang pemulihan rohani. Amin. Amin. Karena kita di sini bukan kebangsaan Yahudi, firman Tuhan ini berbicara untuk kita tentang pemulihan rohani. Semua berkata pemulihan rohani. Oke, kita mulai dari ayat 1. Saya hari ini nggak ada poin-poin, tapi saya akan bahas berurutan. Kita mulai dari ayat 1. Kekuasaan Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan saudara, kalau Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, biasanya Tuhan berbicara dan memberi konfirmasi. Waktu saya bertanya, Tuhan mau sampaikan apa untuk jemaat BSB? Firman Tuhan ini sudah saya pelajari beberapa waktu dan ini terus-menerus ada di dalam hati saya. Tapi menjelang hari ini, menjelang pagi ini, pikiran saya diserang dengan keraguan-raguan. Apakah ini pikiran saya atau ini suara Tuhan? Saya menjelang berkhotbah biasanya belum pernah mengalami serangan di pikiran. Biasanya serangan fisik. Iblisnya main fisik, beraninya main fisik kemarin-kemarin. Kali ini dia mainnya mental. Pikiran saya diserang. Itu kok punya pikiran saja kok. Tapi saya minta konfirmasi Tuhan, kalau ini yang mau Tuhan sampaikan untuk BSB, kasih konfirmasi. Kemarin waktu saya datang di latihan, lagu firman itu ada kata lembah bayang maut. Tadi, makanya waktu saya menyembah di sana, saya tersenyum lebar karena lagu pertama udah tak ada lembah gelap. Ya? Amin. Dan saya yakin dan saya tahu ini Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di hari ini. Amin. Yehezkel tidak pergi ke lembah itu atas kemauannya sendiri. Ayat 1 menulis, Roh Tuhan membawa dan menempatkannya di tengah-tengah lembah. Betul ya? Kekuasaan Tuhan membawa dia dan menempatkannya dia di sana, di tengah-tengah lembah. Bukan sembarang lembah, tapi di lembah itu, lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Ada waktu di mana kekuasaan Tuhan yang membawa kita dan menempatkan kita di tengah-tengah lembah. Bukan cuma lembah, penuh dengan tulang kering. Amin. Di sepanjang Alkitab, lembah dilukiskan di dalam Alkitab bukan tempat yang menyenangkan, saudara. Amin. Lembah ini biasanya kata gandengannya, pasangan katanya, lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, lembah baka. Betul ya di Alkitab? Betul ya? Lembah yang digambarkan di dalam Alkitab selalu tempat yang tidak enak, tempat pergumulan, tempat kematian, tulang-tulang sudah kering juga. Tidak ada orang yang atas keinginannya sendiri dengan sukarela jalan-jalan lalu saya mau tinggal aja di dalam pergumulan. Ada saudara di sini yang pengen tinggal di dalam masalah terus? Ada? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun manusia yang normal yang pengen hidup di dalam lembah. Apalagi lembah itu dipenuhi tulang-tulang yang kering. Manusia bahkan mengusahakan supaya hidupnya nyaman. Supaya tidak perlu melewati lembah. Betul nggak? Ya? Manusia berusaha supaya punya pekerjaan yang baik, punya penghasilan yang baik, supaya bisa makan, tidak perlu melewati lembah kekurangan. Tidak perlu berkekurangan, tidak perlu lapar-lapar. Ya kan? Amin? Tidak ada yang mau melewati lembah. Makanya manusia bekerja. Wah, kalau sudah lulus sekolah, biasanya ditanya, abis ini mau kerja apa? Karena nggak mau lewatin lembah, tidak mau tinggal di lembah. Kalau tidak kerja, bagaimana bisa makan? Kan gitu.
Bagaimana bisa beli pulsa listrik? Bagaimana beli pulsa data? Sekarang tuh kan data penting sekali, itu lebih penting dari makan. Bikin usaha dengan omset yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, supaya tidak perlu masuk ke dalam lembah kredit misalnya. Berusaha supaya hidupnya nyaman, supaya perut kenyang. Kalau perut kenyang, tidurnya nyenyak. Bonus, mimpi indah karena tidak perlu pikir cicilan. Amin. Kita sudah belajar beberapa waktu lalu bahwa ada lembah-lembah yang terjadi karena kesalahan kita. Karena kita tidak bijaksana dalam hidup. Misalnya, bergaul sembarangan, lalu hamil di luar nikah, masih sekolah, tidak punya penghasilan, laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, lalu dia harus masuk ke dalam pergumulan, kan? Lembah. Tapi itu bukan di bawah Tuhan, itu pilihan sendiri, konsekuensi, resiko dari perbuatan sendiri. Amin? Betul? Anak yang dulunya punya kebiasaan baik, tutur sapa di rumah baik, sopan, rajin beribadah, lalu bergaul dengan teman-teman yang salah, akhirnya tidak lagi beribadah, di rumah suka marah-marah, bentak orang tua, kadang pulangnya larut malam, kadang nggak pulang sama sekali, lalu masuk dalam lembah minum minuman keras, merasa bersalah hari kemudian, tapi merasa bersalah, lalu iblis menghakimi di dalam pikiran, kamu itu sudah berdosa, kamu nggak layak datang kepada Tuhan, lalu jatuh lagi dalam minuman keras, muter gitu dalam lingkaran setan. Tapi itu bukan di bawah Tuhan, itu pilihan sendiri. Amin. Tapi ada juga lembah yang waktu kita itu sudah berusaha hidup dengan benar, melakukan kebenaran. Tapi Tuhan mengizinkan kita lewati dan tinggal sebentar di lembah itu. Betul ya, saudara? Kemarin kita baru saja melayani ibadah syukur dipanggil pulangnya menantu Ibu Salo dan Bapak Mesak, yang umurnya masih 30-an tahun, saudara, masih muda, tulang punggung keluarga, punya 3 anak, single parent. Tiba-tiba saja kematian itu datang, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tidak ada yang berencana, tidak ada yang mengira dia akan meninggal dengan cara seperti itu. Dalam kemahakuasaan Tuhan yang sudah melihat dari awal sampai akhir hidup kita, dia tahu waktu kita itu kapan dan dia mengizinkan kita masuk lembah itu. Dia mengizinkan keluarga besar ini, anak-anaknya tinggal sebentar di lembah itu. Tidak ada harapan. Coba kalau saudara tanya, dengar curhatnya, dengar curhatan keluarganya. Tuhan baik, ya. Tapi dalam keputusasaan kita bisa hilang harapan. Ya, betul, itu manusiawi. Tapi hari ini kita mau mendengar dan belajar firman Tuhan, bahwa ada waktunya Tuhan akan membawa dan menempatkan kita di satu situasi yang biasanya kita hindari. Situasi yang sebisa mungkin kita cegah, jangan sampai terjadi. Amin. Kematian, perpisahan, kekurangan, kekecewaan, sakit penyakit, apalagi perselisihan, pergesekan, itu juga lembah. Pergesekan dalam diri sendiri maupun pergesekan dengan sesama kita. Minggu lalu kita diajar tentang Goliat. Saudara masih ingat? Goliat-Goliat yang ada di dalam diri kita. Tidak ada orang yang mau berhadapan dengan Goliat, saudara. Tidak ada yang pernah berencana, saya mau melawan Goliat yang ini. Goliat, misalnya apa? Goliat kecanduan, atau Goliat kekecewaan, kesedihan. Biasanya kita lari. Biasanya kita menghindari.
Mungkin dulu pernah kita alami, bahkan ada orang-orang yang dulu pernah mengalami, dan sekarang mereka tidak mau bahas itu sama sekali. Tidak usah cerita-cerita itu, sudah sesu. Tidak mau peduli lagi. Tulang-tulang yang kering, yang sudah tidak ada harapan. Mungkin yang dulu kita gumuli terus menerus, tapi belum ada jawaban Tuhan, dan kita berhenti berdoa. Kita berhenti menggumuli itu. Tuhan, anak saya kapan berubah, Tuhan? Kita doakan terus, sampai tunggu lama-lama tidak ada jawaban Tuhan, belum ada jawaban Tuhan. Lalu kita mulai bersungut, habis itu tawar hati, berhenti. Seperti tulang-tulang yang sudah kering. Tidak ada harapan lagi. Tidak pernah dikunjungi lagi. Betul? Kalau tulang-tulang sudah kering, siapa yang mau pergi pesiar ke sana? Mau bertamasya ke sana? Tidak ada, saudara. Tidak dikunjungi lagi. Mungkin saudara punya trauma di masa lalu yang tidak mau saudara ingat-ingat lagi. Hari ini kita belajar, itu Goliat kamu, itu adalah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Bangun, hadapi. Jangan lari. Amin. Ayat 2 dan ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dalam waktu-waktu ini, saudara, saya sendiri mengalami, dan saya yakin saudara juga akan mengalami, bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang sudah lama kita kubur. Tabiat-tabiat, karakter-karakter lama yang belum berubah, tapi kita kasih masuk di bawah karpet, sebisa mungkin sembunyikan. Kita di depan umum pakai jas kayak saya gini, rambutnya di blow, pakai lipstick, kelihatan bagus, tapi mungkin di dalam sana ada tulang-tulang yang sudah sangat-sangat kering. Kelihatannya tidak mungkin bisa diapa-apakan lagi. Tidak bisa berubah, anak ini sudah dibilang berkali-kali. Waktu kita itu sempit, sedikit, singkat. Jangan sia-siakan waktu. Ayo berubah, ayo ke gereja, ayo beribadah. Tapi tidak mau berubah. Saya sudah malas urusin itu. Iblis itu sudah menipu kita supaya kita tidak lagi mempedulikan, tidak lagi mengunjungi lembah itu. Tidak mau lihat lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering itu, saudara. Keputusasaan itu adalah tipu daya iblis. Ingat, Tuhan itu Maha Kuasa. Rasa kecewa wajar, tapi tinggal di dalam kekecewaan itu tipuan iblis. Amin. Sedih itu wajar, itu manusiawi, tapi tinggal memelihara kesedihan itu tipuan iblis. Saudara bisa hilang harapan sebentar, bisa, aduh, kenapa bisa begini ya Tuhan? Tapi tinggal dalam kekecewaan itu tipuan iblis. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa, saudara. Tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan. Saudara, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Apa saudara mendengar? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan rubah. Ini banyak yang udah tawar. Ini banyak yang tawar. Karena saya dulu berharap, saya dulu berdoa, saya berpuasa, saya memohon kepada Tuhan. Tapi tidak ada perubahan. Sekarang saya udah tawar. Walaupun firman itu datang, rasanya sudah, ya begitu saja.
Keuangan kami mungkin tidak akan pernah berubah. Mungkin sampai mati saya akan ngontrak. Tawar. Ya kan, saudara? Mungkin kita tidak akan melihat gedung utama berdiri. Sudah tawar. Kita sudah berdoa terus-menerus untuk pembangunan gereja. Kenapa masih seperti itu? Bahkan betul-betul seperti tulang yang kering. Sudah mulai tawar, sudah berhenti berdoa. Tapi saudara, Tuhan kita yang maha kuasa itu tidak hanya bekerja waktu kita ada di atas gunung, puncak kesuksesan. Tuhan kita yang luar biasa itu justru kemahakuasaannya lebih terlihat di dalam lembah. Karena dari lembah yang sudah mati, dia bangkitkan jadi hidup. Amin? Amin, saudara? Saudara percaya Tuhan sanggup membangkitkan yang mati? Amin. Amin. Asalkan kita terbuka, tangan Tuhan akan bekerja di tempat-tempat yang gelap di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya izinkan, Tuhan yang akan masuk menginvasi lembah itu, Tuhan yang akan berfirman untuk tulang-tulang saudara, dan mereka akan menjadi hidup. Amin, saudara? Tulang-tulang juga berbicara tentang perjuangan kita melawan manusia lama kita. Amin. Yang tadi sudah sempat saya singgung, karakter-karakter lama kita yang belum berubah. Sudah coba, tapi kenapa ya saya masih kayak kalau marah tuh saya berusaha supaya sampai muka merah tahan marah. Kenapa saya mudah tersinggung? Kenapa waktu sapa papi, shalom pak, papi cuma iya nana, gitu saja. Papi tidak senyum. Kenapa saya mudah merasa tersinggung seperti itu? Perlawanan kita yang tersembunyi, tidak ada orang tahu, kan? Di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lembah di dalam Yehezkel ini dituliskan dalam bahasa Inggrisnya sebagai open valley, lembah yang terbuka. Bagi beberapa orang di antara kita, lembah yang berisi tulang-tulang ini mungkin adalah hal-hal yang bukan cuma saya, Kak. Semua orang tahu. Semua orang tahu kalau anak saya bermasalah. Semua orang tahu, lembah yang terbuka. Semua orang melihat gedung utama gereja kita belum terbangun. Terbuka. Semua orang tahu pernikahan saya tidak harmonis. Semua orang tahu usaha saya gagal. Saya dipecat dari pekerjaan saya. Semua orang tahu. Tapi seperti Tuhan bertanya kepada Yehezkel hari ini, Tuhan bertanya kepada saudara dan saya. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan bertanya sama saudara hari ini. Hai anak manusia, dapatkah kegagalanmu dipulihkan? Hai anak manusia, bisakah hubunganmu aku pulihkan? Hai anak manusia, bisakah karaktermu yang jelek itu bisa aku ubah? Bisa nggak? Hai anak manusia, bisakah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkel menjawab. Yehezkel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Mengetahui di situ kata yang dipakai adalah yada. Sudah tahu ada GBI yada ya? Udah nggak ada ya? Masih GBI yada. Yada. Engkaulah yang yada. Yada artinya bukan cuma tahu informasi, sekedar tahu informasi. Mengetahui, mengenal seluk-beluknya sampai ke dalam-dalamnya secara terperinci. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang sungguh mengenalnya.
Engkaulah yang tahu benar-benar. Engkaulah yang bahkan sudah tahu apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali. Apakah sakit saya bisa disembuhkan? Apakah hubungan saya yang sudah retak dengan sesama, saya udah nggak ngomong bertahun-tahun, apakah ini bisa dipulihkan? Tuhan yang tahu benar-benar. Kenapa kita bisa berhenti dalam keputusasaan? Karena kita tidak kenal Tuhan kita. Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu yada. Tuhan tahu sebelum kita mengalaminya, Tuhan tahu. Amin, saudara. Bahkan sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Hagar menyebut namanya El Roy. Abraham memanggil dia Yahweh Yireh. El Roy, Allah yang melihat. Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan. Bukan cuma menyediakan, saudara. Kalau kita lihat bahasa aslinya, itu dipakai kata provideo. Video, saudara tahu ya? Video. Pro artinya pra, sebelum. Allah bukan sekedar melihat, tapi sebelum semua terjadi, dia sudah melihatnya sampai akhir. Bahkan dia sudah menyediakannya. Dari kata provideo, lahirlah kata providensia, penyediaan. Jadi Tuhan yang sudah melihat sebelum itu terjadi, sudah menyediakan jalan keluar untuk saudara dan saya. Sudah menyediakan mujizat, sudah menyediakan kesembuhan, sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Ya ada. Amin, saudara. Lalu Tuhan bertanya sama saudara, hari ini, hai anak manusia, dapatkah keluargamu diselamatkan? Apakah itu terlalu mustahil bagiku? Hai anak manusia, dapatkah gedung utama gereja Bukit Sabda Bahagia ini berdiri dan diselesaikan? Apakah itu terlalu sukar bagiku? Amin. Kalau Tuhan bertanya sama kita, tidak perlu kita ulang-ulangin cerita masalahnya. Tuhan udah tahu, kan? Tuhan udah tahu. Bahkan sebelum terjadi Tuhan udah tahu nanti kita akan ketemu masalah ini. Nggak perlu kita berdoa itu cerita terus masalahnya begini. Tuhan, soalnya dia begini. Nggak perlu. Katakan saja sama Tuhan apa yang sanggup dia lakukan. Ya, klaim itu. Tuhan, Engkau yang maha kuasa. Tuhan, Engkau yang maha melihat. Tuhan, Engkau yang menyediakan. Engkau tahu. Engkau sanggup. Amin. Tidak perlu mengulang-ulangi masalahnya sama Tuhan. Tuhan udah tahu. Katakan apa yang Tuhan mampu lakukan. Amin. Klaim itu. Tuhan, Engkau Allah penyelamat. Engkau yang menyelamatkan keluargaku. Aku klaim janji ini bahwa satu orang bertobat, seisi rumahnya bertobat. Di dalam nama Yesus, Allah penyelamat. Tuhan sanggup. Apa itu terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil. Amin. Walaupun menurut manusia, ini memang benar-benar tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak ada jalan, buntu. Katakan sama Tuhan, yang sudah Tuhan tulis di sini, aku Tuhan yang membuat jalan-jalan di padang-padang gurun. Aku Tuhan yang membuka sungai-sungai di padang belantara. Aku yang akan melakukannya. Amin. Untuk itu kita perlu baca firman, kenal Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita kembali pada peristiwa pertama kalinya tulang disebutkan di dalam Alkitab, saudara ingat di mana? Kapan pertama kali tulang disebutkan di dalam Alkitab? Ya? Penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan secara spesifik Hawa.
bukan Adam. Adam diciptakan dari debu tanah, tapi Hawa dibangun dari. Jadi saudara, begitu kita lihat ada situasi yang kelihatannya dia tulang yang kering, saudara mesti ingat, pertama kali tulang itu disebutkan, tulang itu adalah struktur dasar untuk pembangunan. Amin. Tidak ada satu pembangunan tanpa tulang, tulangnya dulu. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat masalah kita lihat ini potensi untuk Tuhan bikin mujizat. Amin. Yes. Bangkit saudara. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Tulang ini tidak akan berarti akhir. Ini adalah awal penciptaan hidup yang baru. Amin, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara jangan ngantuk ya. Jadi saat kita melihat kita ada di dalam lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Ketahuilah dari tulang-tulang ini, kita sudah baca tadi, akan terbangun satu pasukan tentara. Dari lembah saudara yang paling gelap, akan muncul kesaksian saudara yang paling kuat. Kalau saudara tekun dan setia. Dari lembah hidup kita yang paling gelap, akan muncul kesaksian kita yang paling kuat. Amin. Ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai berapa kali, saudara? Coba saudara ingat-ingat, berapa kali saat saudara dan saya menghadapi masalah, ada di dalam lembah, berapa kali waktu kita kehimpit, kita bernubuat? Pernah nggak saudara bernubuat tentang masalah saudara? Biasanya kita berbicara tentang masalah-masalah kita. Ya kan? Kita curhat, terus kita minta sharing dengan pemimpin, dengan gembala kul. Lalu mungkin belum ada jawaban Tuhan, kita sharing lagi dengan papi dan mami, dengan gembala-gembala. Kita berbicara tentang masalah kita. Kita posting tentang masalah kita. Kita update status tentang masalah kita. Berbicara tentang masalah kita. Hari ini kita diingatkan, jangan bicara tentang masalahnya. Bicara kepada masalahnya. Amin. Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Bernubuatlah kepada anakmu yang keras kepala. Bernubuatlah kepada penyakitmu. Bernubuatlah kepada lembah kekelaman. Kepada masalahmu. Kenapa bernubuat itu? Bernubuat saudara, itu isinya firman dan doa. Amin. Coba saudara ulangin, nubuat itu isinya firman dan doa. Kenapa Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat? Karena seperti yang dia katakan, demikianlah akan terjadi. Amin saudara? Saudara tangkap ini? Seperti yang kita katakan, demikianlah akan dikerjakan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi nggak perlu cerita-cerita ke si A, cerita ke ini, boleh mungkin untuk orang-orang terdekat kita supaya kita tahu kenapa kita masuk ke dalam lembah ini, gini. Tapi sudah cukup. Tidak perlu kemana-mana
ngomong tentang masalah ini. Cukup. Langkah berikutnya, bicara kepada masalahnya. Bernubuat kepada masalah saudara. Amin. Hai anakku, roh anakku yang suka mabuk-mabukan, dengarlah firman Tuhan. Hai penyakit rematik, dengarkan firman Tuhan. Rematik yang ada di kaki kanan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Bernubuat itu bukan cuma untuk hamba Tuhan, saudara. Kalau firman ini datang untuk kita hari ini, firman ini untuk kita. Amin. Jaga perkataan kita. Jadi kita nggak bisa sembarang ngomong. Waktu menghadapi masalah, Tuhan suruh bernubuat. Jangan ngomel tentang masalahnya. Anak satu ini memang pemalas, seperti yang dikatakan demikian akan terjadi. Betul ya saudara? Perkataan kita punya kuasa. Memang laki-laki telah berguna. Walaupun dalam hati loh saudara. Kalau ada anggota saudara yang masih keras, belum kenal Tuhan, klaim, bernubuat, doa dan firman isinya. Hai bapak atau mama yang belum bertobat, dengarlah firman Tuhan. Jangan bilang di depannya, berdoa maksudnya. Berdoa. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani ini, pertama dan lebih dahulu terjadi di alam roh dulu. Kita mesti klaim kuncinya dulu, baru dia akan termanifestasi ke alam materi. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menjauhkan daripadanya hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadanya hati yang lembut. Amin. Bernubuat. Perkatakan firman Tuhan. Makanya penting selalu diulang-ulangi sama gembala kita, terhubung dengan Tuhan itu 24 jam, rajin baca firman, setia baca firman. Kenapa? Waktu kita masuk lembah harus bernubuat kan? Bernubuat itu firman yang kita baca semua yang keluar, yang diwahyukan oleh Roh Kudus, keluar dengan doa. Jadi tidak cuma minta-minta terus, Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya terus. Tuhan bilang, aku sudah kasih kuasa di dalam mulutmu, pakai. Amin. Makanya penting untuk kita setia baca firman. Jangan nanti pas sudah dalam lembah kekelaman, yang teringat hanya ayat anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangannya. Itu ayat firman loh. Jangan hanya baca, dengar firman, baca Alkitab waktu di ibadah-ibadah. Jadi begitu, mau bernubuat apa ya? Kata apa ya? Pada mulanya. Terhubung dengan Tuhan, rajin baca, penuh dengan firman. Supaya waktu kita ada di dalam situasi-situasi yang membutuhkan firman itu menjadi senjata, firman itu diwahyukan Roh Kudus keluar. Itu yang keluar. Amin. Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi engkau memberikan roh yang membangkitkan ketertiban, kasih dan ketertiban. Amin, saudara. Oke, ayat 7 sampai 9. Sudah ada di layar. 1, 2, 3. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu,
Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saat firman Allah diperkatakan atas tulang-tulang itu, ada suara berderak-derak. Firman Tuhan sudah tulis. Saudara, waktu berderak-derak, firman Tuhan menulis, itu kemudian menjadi sebuah tentara nanti di belakang. Tapi saudara, saya pikirkan dengan detail kejadiannya, tulang-tulang itu berderak-derak, tulang leher cari tulang tengkorak kepala, dia tahu mana tengkorak kepalanya. Jari-jari, tulang jari-jari tangan kanan bergerak mencari tulang tangan kanan, nyambung. Itu kan banyak sekali tulang-tulangnya, berarti banyak manusianya. Tapi itu tulang-tulang bisa ngerti dia mesti kemana, dia mesti tuannya yang mana, pasangannya yang mana. Ini berbicara tentang apa, saudara? Saat firman Tuhan diperkatakan, saat kita ada di dalam lembah yang penuh tulang-tulang kering itu, dan yang kita lakukan adalah bernubuat, saudara akan lihat pengaturan Tuhan. Tuhan yang ngatur jalannya. Tiba-tiba orang yang saudara pengen cari, konteks saudara duluan. Itu pengaturan Tuhan. Saudara lagi mogok motor, lagi bawa motor jalan, lalu papasan sama orang yang sudah lama tidak baku suara dengan saudara. Lalu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dia menyapa duluan, kenapa mogok ya? Pengaturan Tuhan. Tulang-tulang itu bergerak sendiri menemukan pasangannya. Apa saja yang kita perlukan di dalam lembah itu, waktu kita bernubuat, waktu kita mengatakan firman dan doa, kuasa Tuhan bergerak dan tulang-tulang. Hal-hal yang kita perlukan diatur Tuhan bergerak dengan otomatis. Amin, saudara? Amin, saudara percaya? Saudara pernah mengalami? Pernah. Banyak kali. Tuhan yang atur. Seperti sudah ada yang ngatur. Ada skenario, ada sutradaranya yang atur skenarionya nanti begini, dan dia akan dipertemukan dengan orang ini dan orang ini karena dia lagi butuh ini. Tuhan jawab kebutuhan kita lewat orang lain. Tulang-tulang itu mulai tersambung kembali. Amin. Bagian berikutnya, saudara, firman Tuhan perlu dipahami dan dilakukan secara utuh. Bagian ini menulis bahwa walaupun tulang-tulangnya sudah tersambung, sudah ada urat, sudah ada daging, sudah ditutupin kulit, tapi belum hidup. Belum hidup. Maka Tuhan bilang gini, bernubuatlah kepada nafas hidup. Ini menjelaskan bahwa Roh Allah harus bekerja dengan firman yang kita ucapkan itu. Saudara, nafas itu adalah Roh Allah. Kita ingat waktu nafas pertama kali disebutkan, waktu ditiupkan ke dalam Adam, dan ia menjadi hidup. Itu Roh Allah. Jadi percuma kita baca firman, kita perkatakan firman, tapi tidak ada Roh Allah yang bergerak. Amin, saudara? Yang bekerja di dalam kita, di dalam orang-orang, yang membuat orang itu insaf. Saya sudah lama sekali tidak suara dengan orang ini. Yang digelisahkan untuk cari kita dan bikin rekonsiliasi, penyelesaian. Itu Roh Kudus, Roh Allah. Amin. Yang menginsafkan kita kepada dosa, yang bawa kita kepada kebenaran. Oh, saya selama ini salah. Cara saya selama ini salah berdoanya. Yang mengajar kita, itu Roh Kudus, saudara. Jadi perlu firman, tapi perlu juga Roh Allah. Baru hidup. Amin. Saudara bergumul dengan atasan yang killer, berdoa minta Roh Kudus. Perkatakan firman Tuhan, berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus dahului semua urusan ini. Urusan yang diribetkan di pertanahan ini tentang begini-begini, tentang urusan tanah ini yang dong sumain uang begini-begini.
Roh Kudus dahului urusan ini. Bekerja di hati orang-orang yang terkait. Amin, saudara. Jadi kita perlu Roh Kudus. Saudara, saya punya satu kesaksian. Tahun lalu, akhir tahun, suami saya sedang memegang satu pekerjaan. Pekerjaan ini adalah proyek hibah dari pemerintah. Dia sudah kasih proposal sebelumnya, tapi sampai itu harusnya sebelum Desember sudah mulai bekerja kalau tidak salah. Karena sebelum tutup buku tahun itu sudah harus ada laporannya, kan? Tapi sampai tanggal 27 Desember tidak ada kabar. Lalu saudara tahu, kami hanya berdoa, Roh Kudus dahului urusan ini. Itu tidak ada harapan, saudara. Tuh sudah tanggal 27 Desember, udah mau tutup buku, nggak mungkin bakal turun anggarannya. Saudara tahu, bendahara dinasnya telepon suami saya. Pak, itu jadi yang proyek ini. Loh, bukan proposalnya sudah masuk? Tidak ada, saya cari. Berarti tersisip. Kalau bisa Pak, hari ini juga diantarkan proposalnya. Itu mepet banget waktunya, saudara. 2 hari anggaran cair. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati bendahara dinas yang muslim, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara. Amin. Kita bisa baca firman dari sampul ke sampul ini. Tapi kalau tidak diwahyukan Roh Kudus, tidak diajar Roh Kudus, firman ini tidak hidup. Hanya kalimat-kalimat di dalam sebuah buku yang mati. Hanya logos. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk menjadikan logos ini rema. Dan itu menjadi hidup. Amin. Roh Allah lah kehidupan itu sendiri. Amin. Ayat 10. Terakhir. 1, 2, 3. Diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Saudara, kenapa iblis pingin kita terus merasa kalah? Kita terus tinggal di rumah, terus merasa kecewa, terus putus asa, terus menghindar. Kalau ketemu, pas lihat di sana di ujung apa nih, toko apa ya, Gota. Pas lihat di rak yang sebelah sana, deretan lorong ini, wih, ada papi dan mami, langsung lewat, langsung ke parkiran, ambil motor, cabut, menghindar, cepat-cepat. Itu kerjaan iblis loh, saudara. Jangan menghindar. Jangan menghindar dari pergesekan di dalam jemaat. Kalau misalnya ada yang bergesekan di dalam jemaat ini, berterima kasih, saudara. Karena kalau tidak digesek, kita tidak menjadi semakin murni. Amin. Karena bagian-bagian jelek kita itu akan terus ada. Jangan menghindar dari proses, jangan menghindar dari lembah. Iblis juga terus provokasi pikiran kita, supaya waktu tulang-tulang kita ada di dalam lembah yang penuh tulang-tulang, dia bilang, itu nggak mungkin lagi, tuh nggak bisa, udah tidak ada jalan lagi. So tanggal 27 tidak mungkin pekerjaan ini jalan. Sudah, tunggu lagi untuk tahun depan. Kenapa? Iblis tahu sesuatu yang kita belum tahu sebelum dengar firman Tuhan. Iblis tahu, kalau kita tahu kebenaran, kita bernubuat, yang muncul bukan cuma kehidupan, yang muncul itu satu pasukan tentara. Sepasukan tentara, saudara. Tentara itu bicara bukan cuma tentang manusia hidup. Tentara itu bicara tentang pasukan yang layak tempur, siap bekerja. Layak tempur. Iblis tahu kalau kita lewatin lembah ini, dia udah pasti jadi prajurit Tuhan yang luar biasa. Nggak mungkin saya bisa kalahin dia. Amin, saudara. Jangan lari dari lembahmu. Jangan ciut kalau lihat tulang-tulang ini udah nggak bisa dihidupkan lagi. Tuhan bilang, apakah ini terlalu mustahil bagiku?
Aku bisa, aku sanggup. Percayakan kepada Tuhan. Perkatakan, Tuhan bilang bernubuat, bernubuat. Perkatakan firman Tuhan. Karena lewat lembah itu akan bangkit satu pasukan tentara layak tempur. Siap menjalankan tugas. Kita lewatin itu, saudara. Udah tahan banting. Siap membela perkara Tuhan. Kalau kita udah lewatin dulu urusan kita di dalam, baru kita layak tempur untuk membela perkara Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yes. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa dari lembah hidup kita yang paling gelap akan muncul kesaksian kita yang paling kuat. Tentara itu. Amin. Di dalam diri-diri saudara, di dalam masalah-masalah saudara itu ada tentara-tentara yang sedang mati. Perkatakan hidup ke dalamnya. Minta Roh Kudus. Roh Kudus berhembuslah ke dalam masalah ini. Ke dalam pikiran saya, kasih saya hikmat. Bagaimana saya mesti menjalankan ini. Saudara keluar dari lembah itu, saudara sudah siap tempur, saudara siap menjalankan tugas. Amin. Mari saya panggil tim musik. Jangan takut, jangan ragu, percaya, saudara. Karena kepada tulang-tulang yang kering itu 3 kali dalam bacaan itu Tuhan bilang, supaya kamu hidup. Saudara akan hidup. Saudara akan melewati lembah, saudara.